Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar lagi tentang telling time. Jadi kita akan belajar bagaimana cara penulisan waktu yang benar ke dalam bahasa Inggris. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini, silakan kalian simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir, oke? Baik, apa kalian sudah siap untuk belajar anak-anak? Oke, mari kita mulai. Nah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa hari lalu bahwa telling time itu kita harus memperhatikan tata cara penulisannya dalam bahasa Inggris ya. Coba perhatikan kotak di bawah ini. Nah, di sini ada keterangan anak-anak terkait keterangan bagaimana cara penulisan jam. Apabila kita ingin menuliskan angka menit yang lebih gitu ya, misalnya jam 2 lebih 10 menit atau jam 3 lebih 5 menit. Nah, itu kita bisa menggunakan kata past. Ini ya, bisa menggunakan kata past. Apabila kurang, kita bisa menggunakan to. Dan jika menitannya itu menunjukkan 30 menit, kita bisa menggunakan half. Kemudian kalau menitannya itu menunjukkan 15 menit, maka kita bisa menggunakan a quarter atau a quarter ya. Kalau yang sering digunakan dalam bahasa Inggris itu adalah a quarter ya. Kemudian jika jam itu menunjukkan tepat ya, jarum panjang menunjuk pada angka 12, maka keterangannya kita bisa menggunakan a clock, begitu ya. Coba kalian lihat lagi rumus di samping ini. Perhatikan cara penulisannya baik-baik ya, jangan sampai keliru atau salah karena penulisan jam dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Jika di dalam bahasa Indonesia kita menyebutkan jamnya terlebih dahulu baru diikuti oleh menit. Nah, di dalam bahasa Inggris malah kebalikannya. Jadi kita harus menyebutkan menitnya dulu, kemudian diikuti keterangan dan diikuti lagi oleh jamnya. Begitu ya anak-anak ya. Tolong diingat-ingat. Oke anak-anak, langsung saja kita masuk ke contoh berikut ini ya. Coba perhatikan gambar yang pertama ini. Nah, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 3 tepat ya. Karena jarum pendeknya ini menunjuk ke angka 3 dan jarum panjangnya ini menunjuk ke angka 12. Maka ketika ada pertanyaan what time is it? Maka jawabannya adalah it is 3 o'clock. Ya, begitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah jam 6 lebih 15 menit. Nah, karena 15 menit ini dalam bahasa Inggris ada istilahnya, maka kita gunakan it is quarter past 6 ya. Past ini karena menunjukkan lebih ya. Menitannya ini menunjukkan lebih. Jam 6 lebih 15 menit gitu ya. Jadi penulisannya it is quarter past 6. Oke. Selanjutnya perhatikan gambar jam berikut ini. Ini adalah pukul 9.30 ya. Jadi cara penulisan bahasa Inggrisnya adalah it is half past 9. Karena 30 menit itu sama dengan half ya. Istilahnya dalam bahasa Inggris adalah half. Maka penulisannya harus it is half past 9. Begitu ya. Kemudian contoh satu lagi, ini adalah pukul 9 kurang 5 menit. Karena ini 5 menit, maka penulisannya adalah it is 5 ya, menitnya dulu kita tulis. Kemudian karena ini kurang, sehingga di sini keterangannya adalah to. Kemudian jarum pendeknya ini menunjukkan pukul 9, maka di akhir ini kita tulis dengan 9 gitu ya. It is 5 to 9. Ya, jadi konsepnya adalah tulis dulu menitnya, kemudian diikuti keterangan apakah lebih atau kurang, kemudian diikuti oleh jamnya. Nah, jam ini tentunya mengacu pada jarum pendek ya, jarum pendek yang menunjukkan angka berapa. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada what's the time. Nah, ini artinya sama dengan what time is it gitu ya. Jam berapakah ini? Gitu. Jadi coba kalian perhatikan gambar jam yang pertama ini. Ini adalah it's 1 o'clock. It's ini sama dengan it is
Nah, it's ini disingkat ya anak-anak. Jadi it's 1 o'clock ini menunjukkan pukul 1 tepat. Nah, ini ya jamnya ya, bisa kalian lihat ya. Kemudian yang kedua ada it's 2 o'clock. Nah, ini jam 2 tepat. Nah, kemudian ada it's 5 past 1. Ini adalah jam 1 lebih 5 menit. Jadi menitnya dulu kita tulis it is 5. Karena ini lebih, maka keterangannya kita menggunakan past, dan jarum pendek menunjukkan angka 1, maka di sini kita tulis 1. It's 5 past 1, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada jam 7 lebih 10 menit. Maka penulisannya adalah it's 10 past 7, gitu ya. It's 10 past 7. Jam 7 lebih 10 menit. Selanjutnya di bawah sini ada jam 1 kurang 5 menit. Tentunya pasti kita tulis dulu menitnya ya. Tulis 5. It's 5. Karena keterangannya di sini adalah kurang, maka kita pakai istilah to ya. It's 5 to 1. Nah, jamnya ini jarum pendek menunjuk ke angka 1. It's 5 to 1, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada it's 10 to 5. Jam 7 kurang 10 menit. Kemudian ada it's quarter past 3. Jam 3 lebih 15 menit. Nah, ini ya. Quarter ini menunjukkan 15 menit. Kemudian past ini menunjukkan keterangan lebih. 3 ini jam 3 ya. It's quarter past 3. Jam 3 lebih 15 menit. Kemudian ada lagi it's quarter past 5 ya. Jam 5 lebih 15 menit. Kemudian ada it's quarter to 3. Ini pakai to ya, beda dengan yang ini tadi. Kalau ini tadi pakai past, kalau yang ini kita pakai to karena ini menunjukkan pukul 3 kurang 15 menit, gitu ya. Ada it's quarter to 5. Nah, jam 5 kurang 15 menit. Ini ada it's half past 7. Nah ya, ini jam setengah 7 ya. It's half past 7. Half ini menunjukkan 30 menit ya, artinya sama dengan 30 menit. Kemudian ada lagi jam setengah 8 ya. Setengah 8 ini it's half to 8. Nah, jam 8 kurang 30 menit ya. Jam 8 kurang 30 menit. Ya, begitu anak-anak konsep penulisan waktu ke dalam bahasa Inggris. Jadi pada dasarnya kita harus paham dulu ya pembacaan jam itu seperti apa. Ketika jarum pendek menunjukkan angka berapa dan jarum panjang menunjukkan angka berapa, kita harus tahu itu jam berapa gitu ya. Jarum pendek menunjukkan jamnya, jarum panjang menunjukkan menitnya. Nah, itu ya. Kemudian diubah cara membacanya menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk memperdalam materi ini silakan kalian kerjakan lagi ya tugas dari Bu Lydia tentang time. Sekian penjelasan dari Bu Lydia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.